Bayangkan sebuah sore di Yerusalem. Matahari hampir tenggelam, sinarnya menyapu atap-atap batu tua yang berusia ribuan tahun. Di balik tembok yang menyimpan sejarah 3 agama besar dunia, seorang pemimpin berdiri di hadapan kamera, Benjamin Netanyahu. Dengan wajah tegas dan suara yang dalam, ia menyampaikan pernyataan yang segera mengguncang panggung diplomasi internasional. Israel menolak kehadiran pasukan asing di Gaza. Ujarnya, mengacu pada rencana Turki yang berniat mengirim pasukan penjaga perdamaian. Satu kalimat singkat, tapi dampaknya bergema ke seluruh dunia. Bagi sebagian orang, pernyataan itu hanyalah sikap politik biasa dari Israel. Namun bagi para pengamat geopolitik, ucapan Netanyahu adalah simbol dari arah baru kebijakan keamanan Timur Tengah. Di balik kalimatnya, ada kalkulasi militer, strategi pertahanan, dan narasi panjang tentang siapa yang berhak menentukan masa depan Gaza. Gaza, sebidang tanah kecil di tepi Laut Mediterania, seluas kurang dari setengah Jakarta. Namun setiap inci tanahnya selalu menjadi titik nyala bagi konflik global. Di sanalah benturan antara identitas, ideologi, dan kepentingan energi bertemu. Gaza bukan hanya medan perang antara Israel dan Palestina. Ia adalah ruang di mana kekuatan regional, dari Turki hingga Iran, dari Mesir hingga Amerika Serikat, saling mengukur pengaruh dan pengaruh balik. Sejak perang terakhir yang menghancurkan sebagian besar infrastruktur Gaza, dunia internasional menuntut solusi baru. Beberapa negara Islam termasuk Turki mengusulkan pembentukan pasukan penjaga perdamaian yang dikirim oleh Organisasi Kerjasama Islam. Tujuannya sederhana, menstabilkan wilayah, memfasilitasi bantuan kemanusiaan, dan menghentikan serangan ulang. Namun bagi Israel, usulan itu bukan sekedar langkah kemanusiaan. Dalam pandangan Tel Aviv, kehadiran pasukan asing di Gaza adalah ancaman langsung terhadap kedaulatan dan keamanan nasional mereka. Netanyahu tahu betul arti simbolik dari langkah Turki. Negara itu bukan sekedar anggota NATO, tetapi juga kekuatan yang memiliki sejarah panjang dengan dunia Arab. Di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan, Ankara berulang kali menempatkan diri sebagai pelindung rakyat Palestina. Erdogan sering menggunakan isu Gaza sebagai panggung moral melawan Israel dan sekutunya di Barat. Jadi ketika Turki mengumumkan kesiapannya mengirim pasukan, Israel melihatnya bukan sebagai misi perdamaian, tetapi ekspansi pengaruh Turki di jantung wilayah yang sensitif. Bagi Netanyahu, ini tidak bisa diterima. Ia tahu bahwa di dunia geopolitik, siapa yang menjejakkan kaki di sebuah wilayah berarti menanamkan klaim kekuasaan. Dan Israel tidak akan membiarkan Gaza menjadi ruang di mana pasukan asing, apalagi dari negara yang kerap menentang kebijakannya, beroperasi. Penolakan itu adalah pesan tegas, hanya Israel yang akan menentukan siapa yang masuk dan keluar dari Gaza. Namun pernyataan itu tidak berhenti di meja konferensi pers. Ia menjalar cepat ke ibu kota besar dunia. Di Washington, para pejabat Gedung Putih memberi tanggapan hati-hati. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, tentu memahami posisi Tel Aviv. Namun di sisi lain, Washington juga tidak ingin konfrontasi terbuka antara Israel dan Turki, dua sekutu pentingnya di Timur Tengah, semakin memburuk. Di Eropa, reaksi lebih tajam. Beberapa diplomat menyebut langkah Israel itu sebagai provokatif dan menghambat upaya perdamaian. Namun, tak ada satupun yang berani melangkah lebih jauh dari pernyataan verbal. Sementara itu di Ankara, reaksi Erdogan jauh lebih keras. Dalam pidato terbuka, ia menyebut penolakan Israel sebagai bentuk kesombongan kekuasaan dan pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan. Erdogan menginstruksikan Kementerian Luar Negerinya untuk memanggil duta besar Israel dan meninjau ulang hubungan bilateral. Di Laut Mediterania Timur, kapal-kapal perang Turki mulai berpatroli lebih dekat ke perairan internasional di sekitar Gaza. Sebuah pesan simbolik bahwa Turki tidak akan diam. Gaza pun kembali menjadi poros ketegangan baru antara dua kekuatan besar Timur Tengah. Namun kali ini konteksnya berbeda. Ini bukan sekadar soal Palestina, tapi soal siapa yang akan mengendalikan arsitektur keamanan pasca perang di kawasan. Israel ingin mempertahankan kontrol penuh. Turki ingin masuk sebagai kekuatan penyeimbang. Dan di antara mereka, negara-negara Arab lainnya memilih menunggu sambil menghitung arah angin. Di dalam negeri Israel sendiri, keputusan Netanyahu dapat dukungan luas dari partai-partai nasionalis. Mereka melihat langkah itu sebagai bagian dari upaya mempertahankan keamanan nasional. Setelah serangkaian serangan roket dan infiltrasi dari Gaza, publik Israel menuntut jaminan keamanan total. Bagi Netanyahu, menolak pasukan asing bukan sekadar kebijakan luar negeri, tapi strategi politik domestik yang menguatkan citranya sebagai pelindung negara. Namun tak semua pihak di dalam Israel setuju. Beberapa analis keamanan menilai bahwa menolak kerjasama internasional justru bisa memperburuk posisi Israel di dunia. Mereka mengingatkan bahwa isolasi diplomatik bisa berakibat panjang. Namun bagi Netanyahu, kalkulasi geopolitik selalu lebih penting daripada citra di mata dunia.
Ia percaya bahwa keamanan Israel tidak boleh dikompromikan, bahkan dengan alasan diplomasi. Sementara itu, laporan intelijen yang bocor ke media memperkuat pandangan bahwa Israel tengah membangun sistem kontrol permanen di sekitar Gaza. Gambar satelit menunjukkan peningkatan signifikan pada pos pengawasan, radar, dan sistem deteksi di sepanjang perbatasan. Beberapa sumber menyebut bahwa proyek tersebut adalah bagian dari strategi zona pertahanan selatan yang bertujuan menjadikan Gaza sebagai lapisan pertama dalam sistem pertahanan nasional Israel. Dengan kata lain, Gaza bukan lagi sekadar wilayah musuh, tetapi bagian dari sistem pertahanan yang akan terus dimonitor, bahkan jika status politiknya masih diperdebatkan. Langkah ini tentu membuat banyak pihak resah. Mesir, yang berbatasan langsung dengan Gaza, khawatir bahwa tekanan militer Israel akan memicu arus pengungsi besar-besaran ke wilayahnya. Qatar dan beberapa negara Arab lainnya memperingatkan bahwa kebijakan isolasi total hanya akan memperburuk penderitaan rakyat Gaza. Namun bagi Israel, semua risiko itu adalah harga yang harus dibayar demi keamanan jangka panjang. Dalam konteks yang lebih luas, ketegangan Israel-Turki mencerminkan dinamika baru di Timur Tengah. Setelah 1 dekade konflik dan perubahan, kawasan ini sedang mencari keseimbangan baru. Amerika Serikat mulai mengurangi keterlibatan langsungnya. Rusia dan Cina meningkatkan pengaruhnya melalui diplomasi energi dan infrastruktur. Iran memperluas jaringan militernya melalui kelompok proksi. Di tengah semua itu, Israel dan Turki muncul sebagai dua kutub yang berbeda arah tapi sama ambisinya. Masing-masing ingin menjadi kekuatan dominan di kawasan. Netanyahu memahami bahwa menghadapi Turki berarti juga menghadapi perubahan dalam lanskap kekuasaan regional. Ankara memiliki posisi strategis di NATO, hubungan ekonomi dengan Uni Eropa, dan pengaruh budaya yang besar di dunia Muslim. Tapi Israel memiliki keunggulan teknologi militer, jaringan intelijen global, dan hubungan strategis dengan Amerika. Ketegangan di Gaza hanyalah satu bab kecil dari persaingan panjang antara dua model kekuasaan. Nasionalisme sekuler pragmatis ala Israel melawan Islamisme politik dengan cita rasa kekaisaran Ottoman baru ala Erdogan. Namun yang menarik, di balik semua retorika dan diplomasi keras, kedua negara ini sebenarnya saling membutuhkan. Turki butuh stabilitas di kawasan untuk menjaga arus energi dan perdagangan melalui Mediterania Timur. Israel butuh akses ekonomi dan diplomasi agar tidak sepenuhnya terisolasi di dunia Muslim. Tapi di dunia politik, kebutuhan seringkali kalah oleh ego dan simbolisme. Dan Gaza sayangnya kembali menjadi panggung simbolisme itu. Di markas besar PBB, perdebatan berlangsung sengit. Sebagian anggota Dewan Keamanan mengusulkan resolusi untuk menempatkan pasukan penjaga perdamaian internasional dengan mandat terbatas untuk mengawasi distribusi bantuan kemanusiaan. Namun tanpa persetujuan Israel, rencana itu praktis mustahil. Hak veto Amerika Serikat memastikan tidak ada langkah yang bisa diambil tanpa restu Tel Aviv. Akhirnya, resolusi itu mengendap di meja diplomasi menjadi catatan sejarah lain tentang betapa sulitnya menyatukan kepentingan global di Timur Tengah. Sementara dunia berdebat, di lapangan situasi tetap rapuh. Bantuan kemanusiaan masuk dengan sangat terbatas, infrastruktur dasar di Gaza belum pulih sepenuhnya. Setiap hari, ribuan keluarga hidup tanpa kepastian. Namun di sisi lain perbatasan, Israel terus memperkuat kehadirannya. Drone patroli beroperasi tanpa henti, sistem Iron Dome dan Iron Beam diposisikan ulang. Dan di pusat komando militer Israel, para analis menatap peta digital Gaza. Setiap titik, setiap pergerakan, setiap sinyal komunikasi, semuanya diawasi. Bagi Netanyahu, inilah bentuk baru dari perdamaian bersenjata. Tidak ada perang terbuka, tapi juga tidak ada ketenangan sejati. Ia tahu bahwa setiap langkah di Gaza akan selalu menjadi ujian bagi Israel. Tapi selama kekuatan ada di tangannya, ia yakin negara itu masih aman. Dari sudut pandang geopolitik, penolakan terhadap pasukan Turki adalah bagian dari pola yang lebih besar. Israel ingin mempertahankan kontrol terhadap semua jalur diplomasi yang berkaitan dengan Gaza. Dengan begitu, ia bisa memastikan bahwa tidak ada kekuatan luar yang menantang posisi dominannya. Namun pola ini juga menunjukkan ketakutan mendalam. Ketakutan bahwa Gaza suatu hari bisa menjadi pintu masuk bagi kekuatan asing yang lebih besar. Di Ankara, langkah-langkah baru mulai disusun. Pemerintah Turki menggandeng beberapa negara anggota OKI untuk membentuk koalisi diplomatik non-militer, menekan PBB agar mengakui peran mereka
dalam distribusi bantuan kemanusiaan. Bagi Erdogan, ini bukan hanya tentang Gaza, tapi tentang membuktikan bahwa Turki masih punya suara moral di dunia Islam. Dalam jangka panjang, langkah ini bisa menjadi modal politik di dalam negeri sekaligus memperkuat citra Turki di panggung global. Namun apapun hasilnya, satu hal kini jelas, peta kekuasaan Timur Tengah sedang bergerak. Setiap langkah kecil di Gaza bisa memicu perubahan besar di kawasan, dan penolakan Israel terhadap pasukan Turki bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru dalam persaingan geopolitik. Ketika malam turun di atas Yerusalem, lampu-lampu kota menyala perlahan. Netanyahu kembali ke ruang kerjanya yang sunyi. Di meja kayu tua itu, laporan demi laporan menumpuk tentang Turki, tentang Gaza, tentang tekanan dari dunia internasional. Di luar jendela, langit Yerusalem terlihat tenang. Namun di balik ketenangan itu ada badai yang sedang tumbuh. Badai yang tidak lagi hanya soal roket dan tank, tapi tentang strategi, pengaruh, dan nasib kawasan yang tak pernah benar-benar damai. Dalam catatan sejarah Timur Tengah, Gaza selalu menjadi titik temu antara harapan dan kehancuran. Di sanalah dunia melihat bagaimana politik global seringkali mengalahkan kemanusiaan. Dan selama kekuatan besar masih bermain di atas tanah yang sama, perdamaian sejati mungkin tetap menjadi mimpi yang jauh. Namun satu hal pasti, dunia kini menatap ke arah yang sama, ke Gaza, ke Israel, dan ke Turki, menunggu babak baru dari cerita panjang yang belum berakhir. Sebuah cerita tentang kekuasaan, diplomasi, dan harga mahal dari kata keamanan.